kecuali pencipta baju inilah yang bisa menyebut-nyebut bahwa ini yang bernama baju atau pemilik baju. Jadi seumpama baju ini tidak saya pakai, maka baju ini tidak bisa duduk seperti ini, seolah-olah yang duduk bajunya, seolah-olah yang berdiri bajunya, seolah-olah yang berjalan pakaiannya. Itulah keyakinan akidah dan iman kita selama ini yang masih terbalik. Akidah, iman, dan keyakinan yang terbalik, yang hanya menyaksikan bajunya ketimbang menyaksikan siapa yang memakai baju. Coba dihayati, difahami. Jadi sebenarnya baju itu tidak bisa menyebut dirinya sendiri sebagai baju. Dan manusia pun tidak akan pernah bisa menyebut-nyebut bahwa dirinya adalah manusia tanpa dipakai, tanpa diperjalankan, tanpa dihidupi oleh Allah, oleh penciptanya. Jadi siapakah yang menamai bahwa diri kita ini manusia? Yang menamai bahwa diri kita ini adalah manusia, ya yang mempunyai manusia, ya yang menciptakan manusia, ya yang memiliki manusia. Siapa? Allah lah pencipta manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah lah pencipta diri manusiamu, dan Allah lah pencipta seluruh perbuatanmu. Jadi apakah manusia bisa berbuat? Jadi apakah manusia bisa berbuat taat ataupun maksiat? Jadi manusia apakah bisa berbuat kebaikan ataukah keburukan? Mana mungkin manusia bisa melakukan itu semua tanpa penciptanya? Jadi siapakah sebenarnya yang berbuat, yang berafal di dalam aktivitas-aktivitas badan-badan kita selama ini? Yang mengaktivitaskan badan-badan kita ini selama ini adalah Tuhan pencipta diri manusia kita. Siapakah dia? Dialah yang laisa kamislihi syai'un. Dialah yang tidak seperti apa-apa. Dialah yang tidak seperti siapa-siapa. Tapi Allah, tapi dari laisa kamislihi syai'un itulah terwujudlah apa-apa dan terwujudlah siapa-siapa. Jadi yang laisa kamislihi syai'un inilah sebagai penguasa alam semesta, sebagai penggelar seluruh makhluk-makhluknya.
sebagai sutradara di dalam panggung sandiwara alam semesta ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Inilah bukti kemahabesaran Allah. Inilah bukti kekuasaan Allah. Inilah bukti kemahasucian Allah. Maha suci Allah dari diri manusiaku di hatiku. Jadi yang ada hanya yang maha suci. Manusianya sudah kembali kepada alam ketiadaannya. Jadi yang dimaksud alam semesta ini kembali kepada alam ketiadaannya, karena alam semesta ini tidak bisa menyaksikan bahwa dirinya adalah alam semesta. Jadi matahari itu kembali kepada ketiadaannya adalah karena matahari itu sesungguhnya tidak bisa menyebut-nyebut bahwa dirinya adalah matahari. Rembulan itu kembali kepada hakikat diri makhluknya, yakni ketiadaan. Karena bulan itu tidak bisa menyaksikan sendiri bahwa dirinya bernama bulan. Maka dari itu, seperti itulah yang dinamakan menghamba. Itulah yang dinamakan bertuhan, yakni yang ada hanyalah Sang Pencipta daripada yang dicipta. Tapi anehnya akidah, iman, dan keyakinan kita selama ini kan terbalik. Selama ini kita tidak bisa menyaksikan Allah sebagai pencipta alam semesta ini. Allah kita tiadakan di hati kita. Kita tiadakan kewujudannya. Kita tiadakan kehidupannya. Allah kita tiadakan kekuasaannya. Allah kita tiadakan kedaya upayaannya di hati kita selama ini. Sementara yang bisa menyebut-nyebut alam-alam yang kita sebutkan tadi adalah diri manusia kita sendiri. Berarti yang jadi Tuhan selama ini siapa? Allahkah atau diri manusia kita? Coba hayati, coba tafakuri di dalam hati kita. Inilah bukti nyatanya bahwa selama ini yang jadi Tuhan, yang jadi Allah di dalam hati kita ini adalah diri kita sendiri, hawa nafsu kita sendiri. Kita selama ini tidak menyangka, tidak merasa bahwa kitalah selama ini yang mentuhani hidup dan badan ini. Seolah-olah hidup dan badan ini adalah hidup dan badan milik kita sendiri, sehingga kita seolah-olah bisa menyaksikan bahwa diri manusia kita ini adalah manusia. Seolah-olah manusianya yang bisa menyebut-nyebut dirinya sebagai manusia. Padahal sudah ditegaskan tadi di awal bahwa makhluk
tak satupun makhluk yang ada di alam semesta ini bisa menyebut-nyebut dirinya sebagai makhluk. Bahwa seluruh makhluk tak satupun bisa menyebut bahwa dirinya adalah langit, bulan, bintang, matahari, gunung, lautan, hutan. Tidak akan pernah bisa menyebut dirinya bahwa dirinya itu bernama beraneka ragam itu, jika bukan Tuhannya lah yang menyebutkan. Karena Tuhan, karena Allah lah pencipta seluruh alam semesta ini. Jadi layaknya Allah lah yang bisa menyaksikan, Allah lah yang bisa menyebutkan benda-benda atau alam yang diciptanya. Tapi sementara ini di dalam hati kita kan seolah-olah kita yang bisa menyebutkan semua alam semesta itu. Inilah bukti nyata bahwa selama ini posisi hati kita sudah memposisikan diri sebagai Allah, sebagai Tuhan, yang mana kita merasa bisa menyaksikan alam semesta ini. Sementara di dalam hati kita Allah itu gaib, Allah itu tiada, Allah itu tidak kuasa, Allah itu tidak berkehendak dan sebagainya. Yang bisa untuk semua itu selama ini yang merasa merampas, yang merasa memiliki seluruh sifat-sifatnya Allah selama ini kan diri manusia kita. Inilah tanda bukti bahwa diri kita selama ini menjadi Tuhan tidak terasa. Karena mata hati kita masih buta, karena jiwa kita masih mati. Itulah hakikat kematian di sisi Allah. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti mati. Maksudnya bagaimana? Setiap manusia yang merasa hidup, setiap manusia yang merasa punya nyawa, setiap manusia yang merasa dirinya berkuasa di dalam hatinya, pasti mati. Meskipun badan masih hidup, tapi jiwanya, tapi berketuhanannya mati. Jiwa yang mati, sehingga keras melebihi kerasnya batu, sehingga dihukum, disiksa di dalam siksa kubur dan di dalam jahanam. Karena bahan bakarnya jahanam adalah badan-badan manusia dan hati yang buta akan Tuhannya, dan hati yang keras melebihi kerasnya batu, yang hati merasa dirinya sebagai penguasa kehidupan dan badan ini. Itulah hakikat siksa. Disiksa dengan apa? Disiksa dengan berbagai keadaan-keadaan yang menimpa diri manusia kita. Disiksa dengan keadaan di dalam anugerah, di dalam banyak uang disiksa. Disiksa dengan cipta-cipta, kepingin inilah, kepingin itulah, berbagai macam cipta-cipta yang ada di dalam hati kita ketika kita mendapatkan keadaan anugerah banyak uang. Dikira banyak uang itu nikmat, padahal di dalamnya adalah siksa. Disiksa hatinya dengan dunia panas.
Yang kedua adalah ujian bala atau siksa, anugerah dan bencana. Kita merasa sedih di dalam bencana itu. Bencana kemiskinan, bencana tak punya uang, kita tersiksa di dalamnya. Kita bersedih di dalamnya. Kita tergulung ombak anugerah dan tergulung ombak bencana. Karena kita selama ini belum bertuhan. Maka dari itu disiksa di dalam neraka atau disiksa di dalam alam kuburannya. Alam kuburannya bukan alam kuburan tanah-tanah itu. Alam kuburan adalah badan-badan yang dari tanah ini loh. Kuburan tempat menyiksa jiwa yang mati, jiwa yang tidak bertuhan. Lalu sampai kapan manusia disiksa di alam kuburnya? Lalu sampai kapan manusia disiksa di dalam jahanam yang berbahan bakar badan-badan manusia dan hati yang keras melebihi kerasnya batu? Sampai kapan dihukum di dalamnya? Sampai kapan disiksa di dalamnya? Dihukum dan disiksa di dalamnya selama-lamanya, abadan abada, hingga waktu yang ditentukan. Kapankah waktu yang ditentukan itu? Di alam kubur kan menunggu kiamat, ya menantikan kiamat. Jadi hingga waktu yang ditentukan adalah menunggu kiamat, yakni menunggu dibaiat oleh Allah. Baiatnya sekarang atau nanti ketika saat sakaratul maut. Jadi pada intinya kiamat itu adalah baiat itu sendiri. Pilih baiat atau kiamat sekarang atau pilih nanti. Ketika diambil paksa apa yang menjadi hak-hak Allah yang diakui oleh manusianya, dipaksa, dikembalikan dan disiksa di dalamnya. Puncak-puncaknya siksaan adalah saat kiamat, yakni dipaksa mengembalikan hidup. Itulah hari pembalasan, itulah hari perhitungan. Diperhitungkan kembali hak-hak Allah yang selama ini kita kuasai sebagai hak diri manusia kita. Hidup diambil, dikelongkop dengan siksa dan paksa. Badan disiksa, diambil oleh penciptanya. Kekuasaannya diambil paksa, kehendak daya upayanya diambil paksa, sehingga sakitnya di dalamnya seperti diibaratkan kata Imam Al-Ghazali, seperti kambing disayat hidup-hidup, dipisahkan antara kulit dan dagingnya, dan sakitnya di dalamnya 1000 kalinya, saking sangat amat sakitnya. Di saat hari perhitungan itu, di saat hari pembalasan itu, di saat baiatan paksa, itulah kehancuran, itulah kekiamatan. Langit dan bumi kita dihancurkan oleh Allah dengan paksa dan siksa. Apa langit dan bumi itu? Langit itu adalah hidup yang selama ini kita akui sebagai hidup manusianya. Itulah langit kita. Buminya apa? Badan-badan yang telah diakui oleh badan manusia selama ini adalah itulah buminya.
Jadi langit dan buminya manusia dihancur leburkan, pengakuannya dihancur leburkan dengan paksa dan siksa. Kemudian anak, istri, suami, harta benda yang kita cintai, yang kita kumpulkan, yang kita sayangi selama ini juga membantu menyiksa diri kita. Karena selama ini yang ada di dalam hati kita, karena selama ini yang sangat amat kita cintai kan itu. Istri, suami, anak, harta benda, dunia, bermegah-megahan itu yang kita cintai selama ini. Semuanya akan dikembalikan dengan paksa dan siksa di hari pembalasan, di hari perhitungan, dan di hari pembaiatan secara paksa. Karena saat hidupnya tidak belajar mati sebelum mati. Maka ketika kita bisa memahami apa yang telah dipaparkan selama ini di dalam YouTube Uripe Allah atau Uripe Allah Channel, jangan merasa bangga dengan kefahaman-kefahaman yang selama ini kita pahami. Itu masih kemanusiaan, yang faham masih manusianya. Kebanyakan manusia bila sudah merasa faham, sudah tak butuh guru lagi, sudah tak butuh pembimbing lagi, karena hawa nafsu sudah menyesatkannya. Bila kita hanya membaca buku, bila kita hanya mendengarkan di YouTube saja, kan berarti tanpa guru, tak ada gurunya. Akhirnya hawa nafsunya lah sebagai gurunya, akan disesatkanlah pemahamannya oleh iblis setan yang terkutuk itu. Karena manusianya masih merasa bahwa diri manusianya lah yang bisa memahaminya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Maka jelaslah sudah yang bisa menyebutkan berbagai macam sesebutan nama dan bisa menyaksikan seluruh makhluk-makhluk yang diciptakan, tentunya hanyalah Allah saja sebagai penciptanya, sebagai penyaksinya. Yang bisa menyaksikan apa yang diciptakannya adalah Asy-Syahid, Maha menyaksikan, bukan manusianya. Manusianya merasa bisa menyaksikan dan manusianya merasa paham, karena di dalam hatinya manusianya masih duduk sebagai Tuhan daripada duduk sebagai makhluk. Jika manusianya duduk sebagai makhluk, apakah mungkin manusia itu bisa menyebut-nyebut bahwa dirinya adalah manusia? Apakah mungkin manusia bisa menyebut-nyebut dirinya sudah paham? Inilah yang harus kita perhatikan. Jadi tak akan ada satupun makhluk yang bisa menyebut-nyebut dirinya atau yang bisa menyebut-nyebut namanya tanpa sang pemiliknya. Karena yang bisa menyebut-nyebut nama, karena yang bisa menyebut-nyebut
masing-masing nama yang diciptakannya adalah Sang Pencipta itu sendiri, yakni Allah sendirilah yang bisa menyebutkan apa-apa yang diciptakannya. Inilah yang dinamakan syahadat tunggal, yang bisa menyaksikan hanya Allah. Manusianya tidak mungkin bisa menyaksikan, karena manusianya sama halnya dengan baju, sama halnya dengan gunung, sama halnya dengan bulan, sama halnya dengan bumi, sama halnya dengan matahari, sama halnya dengan apapun nama-nama makhluk yang sudah diciptakan oleh Allah sebagai ayat-ayatnya. Namun bila di dalam hati kita masih merasa diri manusianya lah yang bisa menyebut diri kita sebagai manusia yang bernama Abdul Halim, berarti yang jadi Tuhan masih Abdul Halimnya, yang merasa bisa menyaksikan apa-apa dan yang merasa bisa menyaksikan siapa-siapa. Perbedaannya sangat amat tipis. Namun bagi orang-orang yang dikehendaki Allah, maka ia akan sampailah kepada rahmatullah, akan mendapatkan rahmat Allah ketika dirinya sudah jadi makhluk, tidak jadi Tuhan. Jadi bila manusianya sudah tidak ada, inilah yang dinamakan manusia yang sujud tunduk patuh kepada Adam, yakni tunduk patuh kepada ketiadaannya, tunduk patuh kepada asalnya. Dari Adam kembali ke Adam. Kita ini kan selama ini kita bilang kita manusia adalah anak cucunya Adam. Berarti kan anak cucunya tidak ada. Maka jangan mengada-ada. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga kajian yang singkat ini, semoga kita semua bisa memahaminya. Semoga Allah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita agar kita bisa berbenah diri, menyiapkan diri menghadapi kiamat, menghadapi kematian, menghadapi baiat yang dengan rela dan ridho, apakah baiat paksa di saat sakaratul maut. Semua di dalam kekuasaannya Allah. Masing-masing diri manusia pun juga tidak bisa memilih sekarang atau nanti. Semuanya Allah lah yang menggelar manusianya. Yang terpenting di dalam hati kita, manjadda wajad, barang siapa yang bersungguh-sungguh, ia akan menuai hasilnya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.